Pernah nggak sih, kamu ngeliat foto sendiri terus langsung bilang, "Ih, jelek banget." Atau buka kamera depan, terus mood langsung rusak cuma gara-gara muka sendiri. Ada orang yang tiap hari ngeluh soal jerawat. Ada yang benci hidungnya. Ada yang nggak pede karena warna kulit. Ada yang kesel karena badannya terlalu kurus, terlalu gemuk, terlalu pendek, terlalu tinggi, dan lucunya, kita ngomong kasar ke diri sendiri hampir tiap hari tanpa sadar. Gue jelek. Muka gue aneh. Kenapa badan gue nggak kayak mereka? Diulang terus. Setiap hari, sampai akhirnya aku sadar, ternyata aku lebih sering menghina diri sendiri daripada bersyukur. Makanya aku coba satu challenge sederhana. 30 hari, gak boleh ngeluh tentang wajah dan tubuh sendiri. Kedengarannya gampang, tapi pas dijalanin, ternyata susah banget. Karena aku baru sadar, selama ini aku terlalu keras sama diri sendiri. Dan mungkin video ini juga bakal nyentil kamu. Hari pertama challenge ini, aku otomatis ngomong, "Ih, muka gue kusem banget." Terus aku diam, karena baru inget, gak boleh ngeluh. Dan di situ aku sadar sesuatu. Ternyata mulut kita udah kebiasa menghina diri sendiri. Saking seringnya, sampai jadi otomatis. Padahal kalau dipikir-pikir, kenapa kita gampang banget ngomong kasar ke diri sendiri, tapi sakit kalau orang lain ngomong hal yang sama. Bayangin ada orang ngomong, "Ih, muka lo jelek." Sakit kan? Tapi anehnya, kita ngomong itu ke diri sendiri hampir tiap hari. Dan yang paling serem, otak kita percaya. Aku mulai mikir, kalau Allah yang nyiptain aku, kenapa aku sibuk banget menghina hasil ciptaannya? Ini bukan berarti kita nggak boleh merawat diri. Bukan berarti semua harus pasrah. Tapi ada beda antara ingin memperbaiki diri dan membenci diri sendiri. Karena banyak orang sekarang olahraga bukan karena sayang badan, tapi karena benci badan. Semakin sering kamu bilang dirimu buruk, semakin otakmu nganggep itu kenyataan. Makanya banyak orang sebenarnya bukan jelek, tapi pikirannya udah capek duluan. Skincare bukan buat rawat diri, tapi karena malu sama muka sendiri. Diet bukan demi sehat, tapi karena takut nggak diterima. Dan sosial media bikin semuanya makin parah. Kita ngelihat orang cantik, ngelihat badan ideal, ngelihat hidup estetik. Akhirnya kita lupa kalau internet itu tempat orang nunjukin versi terbaik mereka, bukan versi asli mereka. Yang jerawatan pakai filter, yang insecure edit foto, yang kelihatan sempurna ternyata nangis juga. Tapi kita bandingin kehidupan asli kita sama highlight hidup orang lain, ya jelas kalah. Hari-hari challenge ini bikin aku mulai memperhatikan betapa seringnya manusia nggak bersyukur. Allah kasih mata, kita sibuk protes bentuknya. Allah kasih tubuh sehat, kita sibuk bandingin ukurannya. Padahal banyak orang di luar sana yang pengen banget bisa sehat kayak kita. Kadang kita lupa, hal yang kita hina setiap hari bisa jadi adalah nikmat yang orang lain doain setiap malam. Dan itu nusuk banget sih. Karena ternyata aku bukan kurang nikmat, aku cuman kurang sadar. Ada satu momen yang bikin aku diem lama. Aku ngaca, terus biasanya otakku otomatis nyari kekurangan. Tapi kali ini aku coba beda. Aku lihat wajahku, dan aku bilang, "Makasih ya Allah." Awalnya aneh, karena kita jarang berterima kasih. Atas tubuh sendiri, kita baru sadar nikmat. Pas nikmat itu hilang. Padahal dari dulu, tubuh ini udah nemenin kita bertahan hidup. Kaki ini udah jalan jauh buat kita. Mata ini udah lihat banyak hal. Tangan ini udah kerja keras. Tubuh ini udah bertahan sejauh ini. Tapi yang kita lakukan malah ngatain dia terus, dan makin kesini, aku sadar satu hal. Insecure itu nggak selalu datang karena wajah kita buruk. Kadang, lingkungan kita aja yang bikin kita merasa nggak cukup. Sosial media hari ini ngajarin kita, kalau cantik itu harus putih, ganteng itu harus glowing, badan bagus itu harus ideal, muka bagus itu harus simetris. Kalau nggak sesuai standar, dibikin minder. Padahal standar manusia berubah terus. Dulu orang pengen kurus, sekarang pengen berisi, besok berubah lagi. Kalau hidup kita terus ngikut standar manusia, capek, karena manusia nggak pernah puas. Aku juga mulai mengurangi konten-konten yang bikin aku makin benci diri sendiri, karena ternyata apa yang kita konsumsi tiap hari ngaruh ke cara kita melihat diri. Kalau tiap hari lihat konten flexing wajah sempurna, lama-lama kita ngerasa diri kita rusak. Makanya selama challenge ini, aku mulai bersihin isi kepala juga. Kurangi akun yang bikin insecure, kurangi banding-bandingin diri, kurangi ngaca berlebihan, kurangi nyari validasi. Ada satu tamparan yang lumayan keras. Kalau kamu terus menghina dirimu sendiri, berarti kamu sedang menikmati nikmat Allah sambil mengeluh. Coba dipikir, masih bisa makan, masih bisa jalan, masih bisa ketawa, masih bisa hidup,
tapi sibuk nangis cuma karena gak secantik orang lain. Dan aku ngomong ini bukan buat ngecilin rasa insecure. Aku ngerti rasanya, tapi jangan sampai insecure bikin kita lupa bersyukur. Karena setan suka banget bikin manusia fokus sama kekurangan sampai lupa nikmat yang udah ada. Hari ke-15 challenge ini, aku mulai ngerasa lebih tenang. Bukan karena tiba-tiba jadi paling pede, tapi karena aku gak perang terus sama diri sendiri. Capek tahu, hidup sama tubuh sendiri, tapi tiap hari dimusuhi. Dan mungkin yang paling dibutuhkan sebagian orang, bukan glow up, tapi berdamai. Kalau kamu mau coba challenge ini juga, nih beberapa hal yang bantu aku. Pertama, setiap kali mau ngatain diri sendiri, langsung stop, ganti kalimatnya. Daripada, gue jelek banget. Coba, gue lagi belajar menerima diri, kedengarannya sepele, tapi kata-kata itu ngaruh banget ke isi kepala. Kedua, kurangi konten yang bikin kamu merasa kurang terus. Mute. Unfollow. Istirahat, jaga pikiran juga penting. Ketiga, rawat diri karena sayang. Bukan karena benci. Olahraga karena tubuhmu berharga. Bukan karena malu. Keempat, latih bersyukur. Setiap malam, sebutin 3 hal yang kamu syukuri dari tubuhmu. Sesederhana, alhamdulillah mataku masih bisa lihat. Alhamdulillah badanku masih sehat. Karena syukur itu bikin hati lebih tenang. Dan yang paling penting, berhenti nunggu sempurna dulu, baru mau mencintai diri sendiri. Karena kalau terus begitu, kamu gak akan pernah selesai. Selalu ada yang kurang, selalu ada yang mau diubah. Padahal nilai manusia gak cuma dari muka. Kalau cantik tapi suka nyakitin orang, percuma. Kalau ganteng tapi sombong, orang juga lama-lama ilfil. Wajah itu cuma pembuka, tapi hati itu yang bikin orang nyaman tinggal. 30 hari challenge ini belum bikin aku jadi orang paling percaya diri. Tapi setidaknya, aku gak sebenci dulu sama diri sendiri. Aku mulai belajar. Kalau tubuh ini bukan musuh, dia amanah dan mungkin selama ini kita terlalu sibuk mempercantik luar, sampai lupa menenangkan dalam. Jadi kalau hari ini, kamu masih sering ngaca sambil menghina diri sendiri, coba pelan-pelan berhenti. Karena mungkin yang perlu diperbaiki bukan wajahmu, tapi caramu memandang dirimu sendiri. Dan siapa tahu, setelah kamu belajar menerima ciptaan Allah, hatimu juga ikut sembuh. Dan kalau kamu mau coba challenge ini, mulai aja dulu. Gak usah nunggu percaya diri. Gak usah nunggu muka sempurna. Gak usah nunggu badan ideal. Mulai dari berhenti menghina diri sendiri. 30 hari, pelan-pelan. Karena bisa jadi, selama ini yang paling nyakitin hati kamu, bukan omongan orang lain, tapi suara dari kepalamu sendiri. Dan mulai hari ini, coba ubah suara itu. Bukan jadi sombong, bukan jadi narsis, tapi jadi lebih lembut ke diri sendiri. Karena Allah gak pernah nyiptain manusia secara sia-sia. Kamu hidup bukan buat memenuhi standar manusia. Kamu hidup buat jadi hamba Allah. Dan percaya deh, hati yang tenang jauh lebih indah daripada wajah yang dipaksa sempurna. Kalau video ini relate sama kamu, coba tulis di komentar, aku lagi belajar menerima diri. Biar kita sama-sama belajar berdamai dengan apa yang Allah kasih, dan berhenti perang sama diri sendiri setiap hari. Sampai ketemu di video berikutnya.